Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian wanita lebih mudah memaafkan daripada diizinkan atau dimintai izin suaminya untuk mencintai yang lain. Sahabatku rahimakumullah, Al-Kisah, ada seorang laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Dia itu sebenarnya merasa nggak enak sama istri pertama. Setelah beberapa lama dia berkata, "Istriku, aku sangat sayang sama adik. Tetapi di balik itu, kakak juga sangat membutuhkan pelayanan yang lebih dari adik. Karena itu, kakak sudah memiliki hati yang lain." Sahabatku rahimakumullah, awalnya sang istri tidak terima. Dia marah-marah dengan segala jurus ia keluarkan untuk menghardik sang suami. Sang suami pun berkata, "Saya sangat sayang sama adik dan terima kasih. Adik telah memberi buah hati. Tapi kakak adalah laki-laki yang normal. Kakak sibuk. Sehingga terkadang ketika membutuhkan kasih sayang adik, melihat sangat kasihan karena adik terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan rumah." Sahabatku rahimakumullah, sang suami dengan memelas, dia meminta maaf. "Istriku, aku minta maaf. Awalnya saya mau minta izin. Tetapi hal ini tidak mungkin. Waktu itu adik pun dalam keadaan sakit dan tak mungkin kakak ceritakan. Sekarang istriku yang kedua sudah hamil. Istriku yang kedua sedang sebentar lagi menunggu hari-hari buah cinta. Sebenarnya istriku kedua itu minta agar dipertemukan dengan istri yang pertama. Tetapi saya larang karena akan terjadi sesuatu. Saya pilih istri kedua itu yang sayang dengan istri yang pertama." Tetapi sahabatku rahimakumullah, istri yang pertama itu tidak mengizinkan. Tetapi ketika dia itu tidak mengizinkan pada saat itu, terus sang suami meminta maaf kalau selama ini salah. Secara tidak disengaja, sang istri melemparkan barang dan sampai ke muka sang suami sehingga suami pingsan. Sahabatku rahimakumullah, mendengar perseteruan seperti ini, istri yang kedua tidak tega, tidak tahan, dan dia punya sakit. Jadi sang suami menikahi istri yang kedua itu karena ibadah. Ingin menyelamatkan agar sang istri yang kedua itu biar sehat dan bisa berbagi. Sahabatku rahimakumullah, akhirnya istri yang kedua sakit. Dan sebelum wafatnya, padahal dia lagi hamil tua, sebentar lagi melahirkan, dia berpesan agar seluruh harta wanita ini, gadis kaya raya, luar biasa. Dia berpesan kepada lewat secarik kertas, "Apabila saya meninggal lebih duluan, maka seluruh hartanya saya hadiahkan untuk istri pertama dari sang suami itu." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya istri yang kedua wafat karena sakit, dan anaknya pun ikut, yang dalam perut ibunya itu ikut meninggal dunia. Sang suami tak berdaya, tapi dia terus meminta maaf kepada istri yang pertama atas kejadian ini. Akhirnya sahabatku rahimakumullah, sang istri pertama memberi maaf. Bersamaan ketika sang istri memberi maaf kepada suami, pada saat itu malakul maut datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Jadi kalau ajal sudah datang, tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa mengakhirkan. Karena ajal itu, sahabatku rahimakumullah, itu sudah ditentukan. Orang kadang-kadang kalau tidak seperti ini dia tidak meninggal. Itu adalah urusan yang kita nggak paham. Akhirnya sahabatku rahimakumullah, sang suami dan sang istri yang kedua yang madu itu dimakamkan berdampingan. Dari kisah ini ada pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita renungi bersama, sahabatku rahimakumullah. Ternyata sebagian wanita itu lebih mudah memaafkan daripada dimintai izin. Kisah ini bukan berarti memojokkan seorang wanita atau hati wanita. Secara kodratnya memang wanita itu merasa sakit kalau dimadu. Karena baginya, miliknya, cintanya itu hanya satu. Tapi perlu diketahui sahabatku rahimakumullah, laki-laki semakin sibuk, semakin repot, itu kebutuhan biologisnya, kebutuhan kasih sayangnya itu satu itu nggak cukup. Apalagi kalau sang istri itu begitu sibuk, apalagi dia wanita karir luar biasa, tidak ada waktu untuk kasih sayang sama suami yang sangat sibuk juga. Maka sebenarnya kita tidak boleh berpikir negatif tentang poligami. Allah menghalalkan poligami itu intinya untuk kebahagiaan, kemaslahatan apabila dinilai dengan berpikir positif. Tapi kalau kita sudah berpikir negatif, maka dia akan terus bahkan mencaci maki. Itulah Islamofobia yang menjadikan dia benci sama Islam, benci sama poligami, benci sama hukum-hukum Islam. Sahabatku rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kisah ini menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat siapa saja, suami, istri. Saya yakin suami yang mana, istri yang mana ingin rumah tangganya selalu akur sampai akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.